Hello, welcome back to my YouTube channel dan aku mau ngomongin tentang mindfulness. So, what is mindfulness? Oke, mindfulness itu adalah sebuah state of mind atau bukan? Mindfulness itu adalah kewawasan. Bahasa Indonesianya adalah kewawasan, dan ini adalah sebuah hal yang sangat diperlukan, bukan sangat diperlukan ya buat orang yang sudah saatnya yang sudah merasa saatnya untuk doing spiritual thing, itu mempelajari tentang mindfulness atau melakukan hal-hal yang tentang mindfulness ini adalah sebuah makanan jiwa. Maksudnya ya kita atau jiwa ini tuh perlu ya sebuah makanan atau sebuah nutrisi dengan melakukan hal-hal yang mindful. Kenapa? Karena mindful itu dibutuhkan untuk perjalanan ke dalam diri sendiri. Jadi kalau misalnya mungkin udah pernah aku bahas ya, jadi selama ini kita kan pasti selalu mengejar sesuatu yang ada di luar kita. Jadi kayak kita pengen sukses, kita pengen kaya, kita pengen terkenal, kita pengen dipuji-puji orang gitu kan, kita pengen everything. Manusia nggak pernah ada puasnya gitu. Setelah kita selesai mendapatkan sebuah hal, pasti kita ingin dan menginginkan sesuatu yang lebih dan lebih lagi. Itu adalah human tidak akan pernah puas, dan kalau dicari ya kita akan lelah sendiri, kita akan menderita sendiri. Kenapa? Karena saking tidak ada endingnya, tidak ada never ending loop gitu loh. Jadi di sini perlunya sebuah hal yang namanya kondisi mindfulness gitu ya. Jadi kondisi yang mindful itu adalah kondisi yang memperlambat segala hal, bukan jadi sangat lambat dan malas, tapi kita jadi mulai menggemari hal-hal yang filosofis tentang sebuah hal. Jadi kita melakukan suatu hal itu harus ada kenapa gitu. Jadi kita tidak lagi mengikuti apa yang terjadi di luar sana, karena kita tidak lagi mengejar keluar, tapi kita mulai perjalanan kita ke dalam. Itulah yang namanya the turning point. Nah, orang hidup di dunia yang sekarang ini belum tentu mempunyai turning point itu. Jadi tidak semua orang mempunyai turning point dan kemudian mempelajari yang namanya mindfulness ini. Aku pernah bikin buku tentang mindfulness, yaitu ini 30 Days Pursuit to Happiness. Ini tentang mindfulness. Ada lambang batu yang disusun 4. Ini apa sih maksudnya? Nah, orang yang membuat susunan batu ini tidak akan bisa tanpa mindfulness. Tidak akan bisa kalau pikirannya gerusa-gerusu, tidak akan bisa kalau pikirannya banyak hal-hal berkecamuk di dalam pikirannya, emosi, depresi, macam-macam. Tidak akan bisa. Dia harus tenang, dia harus fokus, sehingga terciptalah susunan batu yang seperti ini. Maka
sebenarnya ya itu aja sih lambangnya gitu. Jadi mindfulness itu apa sih? Mindfulness itu adalah seni menerima diri apa adanya. Jadi apa ya, mindful, jadi kita menyadari apa sih yang terjadi pada hidup ini gitu. Misalnya kita memang kayak mempunyai limitasi tertentu dalam hidup ini. Misalnya kayak aku misalnya aku gemuk nih misalnya, ya udah disadari aja, oh ya seperti ini loh aku gitu. Kita tidak boleh menyalahkan diri sendiri karena ya itu tidak baik untuk tidak baik secara apa namanya, secara motivasi. Jadi kita kayak memotivasi diri kita jelek gitu. Kita tidak mencintai diri kita sendiri, kita tidak punya self love gitu loh. Gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya kamu terjadi sesuatu, ya udah itu adalah bentuk terbaik yang diberikan kepada kamu gitu. Kamu menjadi orang yang kurus, sakit-sakitan, ya itu adalah the best thing given to you. Kamu jadi orang yang susah jodoh misalnya, ya udah tetap berusaha, tapi apapun yang terjadi, ya udah itu adalah formulasi terbaik buat hidup kamu gitu loh. Bukan kita terus tidak ngapa-ngapain terus kemudian pasif sekali, tapi ya maksudnya tetap aktif, tetap berusaha. Misalnya aku gemuk nih misalnya, aku tetap melakukan diet, aku tetap mencoba untuk mengikuti pola makan yang sehat gitu. Misalnya tetap berolahraga atau gimana, tapi kembali lagi ya aku menerima dulu. Misalnya kalau aku dengan hal itu tidak bisa membuat aku lebih kurus misalnya, ya udah gitu loh. Jadi sebuah hal yang tanpa ekspektasi. Jadi di buku ini aku banyak ngomongin tentang sebenarnya banyak hal ya. Jadi ini sebenarnya untuk 30 hari gitu loh. Sebenarnya ini untuk 30 hari kita belajar bagaimana accept yourself better gitu. Kayak misalnya salah satu bagiannya adalah non-react. Di step ke 28, jadi kita tidak bereaksi terhadap apapun. Itu yang harus dilatih. Jadi misalnya kenapa ini penting, karena kalau kita bereaksi terhadap sesuatu dan reaksi itu buruk, nanti bakal menjerumuskan kita untuk terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi. Misalnya kita mendapati sebuah keadaan yang sial gitu, yang kemudian kita tidak terima dengan kesialannya itu, kita memaki-maki orang yang membuat kita sial, itu akhirnya akan lebih sial lagi karena hal-hal yang reaksi kita itu loh. Jadi kalau ada sesuatu itu terjadi pada kamu, ya udah sadari. Misalnya misalnya ada orang yang menikah terus kemudian salah satunya bercerai gitu ya. Bercerai misal. Ya udah sadari bahwa ya memang bercerai adalah hal yang harus terjadi. Kita tidak bisa memutar kembali waktu. Kalau memang sudah terjadi, ya terjadi saja. Terjadilah. Ambil pelajaran yang bisa dipelajari untuk meningkatkan, untuk bertumbuh di masa yang akan datang gitu loh.
Kalau misalnya tadi bercerai, ya kalau nanti kamu nikah lagi ya do better than before gitu. Jadi kayak ambil hal-hal yang mungkin bisa diperbaiki di pernikahan yang selanjutnya gitu. Jadi kayak ya pentingnya non-reaction itu seperti itu. Jadi maksudnya mindfulness adalah melatih kita perlahan-lahan untuk sampai pada taraf kamu tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap sesuatu hal yang apapun, tidak bereaksi pada hal yang menyedihkan, tidak bereaksi pada hal yang terlalu menyenangkan. Jadi ya semuanya sedang-sedang saja, biasa saja. Itu adalah kondisi yang sangat pas, kondisi yang mindful. Itu adalah hal yang seperti itu. Kenapa penting? Ya karena kalau kamu sudah bisa non-reaction, tidak bereaksi terhadap semua hal, kamu akan lebih bijaksana dalam kehidupan ini. Kamu bisa berdamai dengan segala hal, dengan diri sendiri, dengan kehilangan, dengan takdirmu, dengan kenyataan hidup ini semua, dengan emosi-emosi negatif, dengan ketidaksempurnaan yang kamu punya, semuanya itu kamu bisa berdamai hanya dengan mindfulness yang ujung-ujungnya adalah non-reaction tadi. Jadi di buku ini itu kalau kamu ikutin bener ya 30 hari secara bertahap sesuai dengan urutan di sini, ya udah nanti kamu akan di-guide untuk awalnya memperhatikan diri sendiri, kayak mengenal diri sendiri physically dulu, terus kemudian mengenal lingkungan. Apa sih lingkunganku, lingkungan yang apa sih, toksik kah atau lingkungan yang memang baik dan menyenangkan gitu. Terus kamu akan dibimbing untuk terus berbuat baik, terus mengetahui emosi-emosi yang terjadi. Karena mindfulness itu kan kita tuh jadi kayak lebih lambat ya, jadi kayak kita tidak gerusa-gerusu, kita jadi bisa mengamati emosi-emosi yang hadir. Kalau kita marah, kita bisa stop dulu, terus kena mengenal ini, oh aku lagi marah gitu. Dan begitu kita bisa mengontrol emosi kita. Terus juga pastinya ada meditasi. Kenapa meditasi perlu? Karena meditasi ini melatih mindful, melatih kita untuk menjeda, melatih kita untuk menyadari, berkontemplasi, menyadari apa sih yang kesalahan-kesalahan kita hari ini, apa sih yang bisa aku perbaiki. Bukan overthinking ya, cuman reflection aja gitu loh. Jadi tidak ada kaitannya meditasi dengan agama-agama tertentu gitu ya. Jadi semua meditasi adalah duduk hening aja. Terus juga dengan semakin hari nanti di hari ke-19 mulai dibentuklah persepsi baru. Jadi segala hal di dunia ini itu ujung-ujungnya adalah persepsi. Dibangun atas fondasi persepsi kamu. Namanya adalah anchoring bias kalau di dunia psikologi ya. Apapun yang kamu ketahui itu akan diangkor terhadap pengetahuan kamu tertinggi, pengetahuan kamu yang kamu miliki. Kalau kamu sudah mempelajari hal-hal yang lebih tinggi, mungkin nanti kamu menjadi lebih bijak untuk memutuskan atau memersepsikan apapun gitu. Tapi kalau belum, ya memang harus terus belajar dan belajar lagi sehingga nanti bertumbuh lebih baik lagi. Terus ada juga non-judging itu tidak menilai. Jadi kalau non-reaction itu kita tidak bereaksi terhadap sesuatu. Kalau non-judging itu kita tidak menilai seseorang.
Kita kadang-kadang menilai seseorang, kamu dia salah, dia benar, dia ini, dia itu, dia gini, dia jelek, dia gini. Tapi itu adalah lekatan atau nilai yang kita berikan terhadap orang itu, padahal yang enggak juga. Ingat, kita bukan hakim, kita hanya penikmat dalam hidup ini. Jadi buat apa gitu loh. Pada akhirnya nanti akan diajak untuk berdamai dengan kegagalan. Jadi kayak di hari ke-24 kamu akan diajak untuk menyadari bahwa gagal itu gak apa-apa gitu. Manusiawi. Semua orang butuh gagal buat ngerti bagaimana sih artinya sukses. Di hari ke-28 tadi ya, no reaction, kita akan makin lama makin sadar bahwa tidak perlu jadi drama queen untuk bereaksi terhadap suatu hal gitu. Plus the ending of this book is to know about your life purposes. Jadi kayak kita tuh nggak ngerti sebenarnya misi kita tuh apa, misi jiwa kita tuh apa. Jadi tugas kamu sebagai human itu adalah to find your soul mission. Maksudnya every soul in this world has its own mission gitu. Jadi kayak ada misi tertentu dari masing-masing jiwa. Nah, apa sih misinya? Tujuan hidupmu itu apa? Your life purpose itu untuk apa gitu. Itu yang harus direfleksikan nanti di ending of this journey gitu. Jadi kalau kamu menganggap 30 hari ini sebagai journey, ya kamu nanti akan lengkap secara persepsi untuk membangun, untuk siap dulu secara persepsi sebelum nanti melangkah lebih jauh untuk mempelajari hal-hal yang lebih dalam lagi begitu. Jadi intinya mindful itu adalah sebuah basic atau fondasi umum untuk mengerti misteri-misteri yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena misteri-misteri itu baru akan terbuka kalau kamu sudah traveling to your inner self. Jadi semakin kamu mengarungi samudera di dalam dirimu ini, semakin banyak nanti misteri-misteri dunia ini yang tersingkap gitu ya. Oke, kalau begitu ya mungkin ya mungkin segitu aja tentang mindfulness. Kamu bisa beli buku ini mungkin kalau masih ada ya. Kamu bisa beli buku ini nanti di link yang ada di description box. Mungkin nanti semoga masih ada aja. Kalau enggak, kamu ke toko buku terdekat, siapa tahu juga masih ada. Atau juga bisa beli e-booknya atau beli buku elektroniknya di Google Play gitu ya, Google Book maksudku. Oke gitu ya. Sekian dari aku. Namaste.